Halo mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa di komentar video YouTube saya, yaitu terkait dengan cara penyelesaian TAP, PKP, dan karya ilmiah atau karil. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti video saya ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa memperhatikan dan membaca pertanyaan yang disampaikan oleh teman mahasiswa ini di komentar video YouTube saya. Pertanyaannya sebagai berikut. Jadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa. Yang pertama ini dari Mas Ruroh, apa TAP wajib ikut tuton? Kemudian dari Christopher Chandra, lalu solusinya pengerjaan karirnya di semester selanjutnya ya Pak. Kemudian yang terakhir Dika Suheli, saya PKP dan TAP lulus tapi karil gak lulus. Nah teman-teman, dari beberapa pertanyaan yang saya baca tadi, saya ingin membahas tentang cara penyelesaian mata kuliah tugas akhir program atau TAP, kemudian PKP, dan juga karya ilmiah atau karil. Nah, jawaban saya akan saya bedakan ke dalam dua hal, yaitu untuk mahasiswa FKIP dan mahasiswa non FKIP. FKIP itu adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana FKIP itu di dalamnya terdapat beberapa program studi pendidikan guru dan satu program studi teknologi pendidikan. Nah, yang akan saya bahas terkait dengan PKP ini adalah khusus untuk program studi non teknologi pendidikan, yaitu program studi pendidikan guru, misalnya pendidikan guru matematika, pendidikan guru bahasa Inggris, pendidikan guru sekolah dasar, dan sebagainya. Nah, akan saya mulai yang pertama, yaitu untuk mahasiswa FKIP. Nah, teman-teman, untuk mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa FKIP, itu pasti ada yang namanya mata kuliah PKP. Ya, ada mata kuliah PKP. Nah, untuk aturan sesuai dengan saat saya membuat video ini, PKP ini itu sekarang sudah berbeda dengan karya ilmiah. Kalau dahulu PKP itu pasti include atau satu paket dengan karya ilmiah, tetapi sekarang meskipun pada saat registrasi pertama kali PKP itu berbarengan dengan karya ilmiah, tetapi pengerjaannya itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, PKP atau pemantapan kemampuan profesional ini adalah mata kuliah yang tujuannya untuk melatih mahasiswa dalam hal praktek. Nah, untuk mata kuliah PKP ini tidak ada UAS-nya atau tidak ada ujiannya. Nah, untuk mata kuliah PKP ini maka penyelesaiannya adalah mahasiswa harus mengikuti kegiatan praktik PKP tersebut. Nah, PKP ini biasa dilakukan bisa dengan tutorial tatap muka atau bisa dengan tutorial webinar, tetapi faktanya bisa juga dilakukan dengan tutorial online PKP. Nah, terkait dengan hal itu kita pastinya harus mengikuti sesuai dengan aturan yang terbaru. Jadi untuk mahasiswa FKIP, maka penyelesaian mata kuliah PKP adalah mahasiswa harus menyelesaikan praktik PKP tersebut sesuai dengan tutorial yang diikuti, entah itu TTM, TUWEB ataupun tutorial online PKP. Nah, PKP itu adalah mata kuliah praktik, tidak ada ujiannya. Nilainya
adalah dari praktek tersebut. Nah, jika nantinya ada laporan, biasanya memang ada laporan mata kuliah praktek PKP itu, teman-teman harus benar-benar menyelesaikan laporan tersebut. Nah, sesuai dengan ketentuan yang terbaru, PKP ini berkaitan dengan laman silayar UT. Jadi PKP tidak ada UASnya. Penyelesaiannya adalah dengan melakukan praktik dan menyelesaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UT. Nah, selanjutnya untuk karya ilmiah ini memang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan PKP. Sesuai dengan ketentuan terbaru, maka karya ilmiah untuk mahasiswa FKIP penyelesaiannya adalah dengan mengikuti tutorial online karya ilmiah di e-learning UT. Ini bersifat wajib. Jadi saya ulangi, tutorial online karya ilmiah ini bersifat wajib, tidak bisa tidak. Nah, teman-teman mulai dari bimbingan awal, sampai selesainya pengerjaan karya ilmiah sampai unggah karya ilmiah, semuanya diselesaikan di dalam tuton karya ilmiah tersebut. Nah, bagaimana dengan TAP? Bagaimana dengan mata kuliah TAP? TAP untuk mahasiswa FKIP ini harus teman-teman selesaikan juga. TAP itu adalah mata kuliah yang nantinya kalian harus menyelesaikan ujian, dan ujiannya itu soalnya berupa esai atau uraian. Nah, mata kuliah TAP ini berdiri sendiri, dan teman-teman untuk mata kuliah TAP ini nilainya minimal C. Nah, untuk mata kuliah PKP nilainya minimal B. Jadi bagaimana teman-teman untuk mahasiswa FKIP, saya rasa sudah jelas tentang cara penyelesaian mata kuliah PKP, Karil, dan TAP. Lalu bagaimana jika mahasiswa ini belum menyelesaikan mata kuliah tersebut? Nah, teman-teman tetap harus menyelesaikan mata kuliah TAP jika memang belum lulus, dan harus lulus dengan minimal nilai C. Lalu bagaimana dengan PKP dan Karil? PKP nilainya minimal B. Kemudian bagaimana dengan Karil? Karil ini harus teman-teman selesaikan dan harus lulus sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Nah, jika teman-teman itu adalah mahasiswa yang memang karya ilmiahnya belum lulus, mungkin karena sesuatu alasan apapun, teman-teman harus melakukan registrasi mata kuliah karya ilmiah tersebut lagi, dan teman-teman wajib selesaikan melalui bimbingan karya ilmiah di tutorial online karya ilmiah di e-learning UT. Nah, yang kedua teman-teman adalah untuk mahasiswa non-FKIP. Nah, untuk mahasiswa non-FKIP jelas tidak ada yang namanya mata kuliah PKP. Yang ada adalah mata kuliah TAP dan karya ilmiah. Nah, mata kuliah TAP dan karya ilmiah untuk pertama kali diregistrasikan ini memang akan berbarengan, tetapi penyelesaiannya ini tetap berdiri sendiri. Nah, mata kuliah TAP ini sama, yaitu mata kuliah itu berupa ujian yang berupa isian, esai atau uraian, dan minimal nilainya adalah C. Jadi untuk cara penyelesaiannya harus teman-teman selesaikan minimal nilainya C. Nah, kemudian bagaimana dengan karya ilmiah untuk mahasiswa non-FKIP? Karya ilmiah untuk mahasiswa non-FKIP ini juga sama, yaitu harus teman-teman selesaikan melalui bimbingan karya ilmiah di tutorial online di e-learning UT. Dan karya ilmiah tersebut teman-teman memang harus lulus, dan jika teman-teman belum lulus karya ilmiahnya, teman-teman harus mengulang karya ilmiah tersebut dengan cara meregistrasikannya kembali, dan teman-teman wajib menyelesaikannya di e-learning UT. Jadi
kembali kepada pertanyaan yang disampaikan mahasiswa tadi, apa TAP wajib ikut tuton? Nah, TAP itu bisa mengikuti tutorial online, bisa juga mengikuti tutorial tatap muka, ataupun tanpa mengikuti tutorial. Kalau pertanyaannya wajib ikut tuton, maka jawabannya tidak. Nah, bagaimana kalau tidak ikut tuton? Maka nilainya akan 100% berasal dari ujian atau UAS TAP. Tetapi saya sangat menyarankan teman-teman agar teman-teman yang menempuh TAP, baik mahasiswa FKIP maupun mahasiswa non FKIP, itu teman-teman tetap mengikuti tutorial online TAP, ataupun mungkin jika ada itu tutorial tatap muka atau web TAP. Kemudian solusinya apa? Pengerjaan karir apakah di semester selanjutnya? Jika memang kalian mahasiswa yang karya ilmiahnya belum lulus, kemudian kalian cetak LKAM dan di sana memang terdapat karir BL atau belum lulus, maka teman-teman harus tetap menyelesaikan karya ilmiah tersebut dengan cara meregistrasikan kembali. Kemudian teman-teman harus menyelesaikannya mulai dari bimbingan awal sampai bimbingan akhir, sampai unggah karya ilmiah itu di bimbingan karya ilmiah tutorial online karya ilmiah di e-learning UT. Kemudian PKP dan TAP lulus tapi Karil nggak lulus. Karil tidak lulus, maka teman-teman harus tetap menyelesaikan karya ilmiah tersebut sesuai dengan ketentuan terbaru yang telah ditetapkan oleh UT. Jadi bagaimana teman-teman tentang cara penyelesaian mata kuliah TAP, PKP, dan Karil ini? Jika teman-teman masih belum paham, silakan teman-teman menyampaikannya di kolom komentar. Teman-teman juga bisa memberikan kontribusi pendapat, tentu berdasarkan pengalaman dan data-data yang valid. Nah, teman-teman, saya ingatkan untuk TAP ini tetap harus kalian selesaikan. Cara penyelesaiannya adalah mengikuti UAS TAP tersebut, dan UAS itu berupa soal IC dan nilainya adalah minimal C. Kemudian PKP teman-teman harus selesaikan karena PKP itu tidak ada UAS-nya. Teman-teman harus selesaikan praktik dan laporannya jika memang harus ada laporan. Kemudian nilainya minimal B. Karya ilmiah juga harus kalian selesaikan sampai unggah karya ilmiah, dan karya ilmiah tersebut harus lulus. Nah, demikian teman-teman. Jika ada apa yang saya sampaikan kurang tepat, teman-teman silahkan revisi sesuai dengan data yang valid, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan di-share ke teman-teman yang lain, dan terima kasih.